Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di materi akhir ya, materi terakhir di mata kuliah bersama diferensial parsial. Jadi kalau minggu kemarin saya memberikan materi mengenai standing wave. Kalau kalian mau cari-cari lagi lebih lanjut tentang standing wave, bisa menggunakan kata kunci metode pemisahan variabel. Baik untuk persamaan difusi, persamaan transport, atau persamaan gelombang gitu ya. Jadi dari standing wave ternyata kemarin kita membutuhkan tentang konsep deret Fourier ya, deret Fourier atau analisis Fourier gitu ya. Saya rasa belum ada mata kuliah yang mempelajari mengenai deret Fourier, jadi saya berikan di pertemuan terakhir persamaan diferensial parsial kita kali ini tentang materi deret Fourier ya. Oke. Deret Fourier pasti jauh-jauh artinya juga deret gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita berbicara tentang deret Fourier, kita masuk dulu. Mungkin saya akan mereview sedikit mengenai deret Maclaurin dan deret Taylor. Oke. Nah, kalian pernah melihat ya namanya deret Taylor. Jadi deret Taylor itu ketika saya mau mencari fx-nya dihampiri dengan fa, nilai f evaluasi di a ditambah turunan fungsi 1 kali dievaluasi di a dikali kx min a, turunan fungsi 2 kali dievaluasi di a dibagi 2 faktorial dikali x min a kuadrat dan seterusnya. Atau kalau dibentuk relasi jadi sigma n 0 sampai hingga turunan ke NA dibagi N faktorial dikali X min A kuadrat ya. Nah, gunanya apa? Kenapa kok kita perlu untuk menuliskan Fx dalam turunannya gitu ya, dalam penjumlahan turunannya. Jadi artinya apa? Artinya semua fungsi itu bisa kita dekati dengan polinomial gitu ya. Mau polinomial order berapa? Terserah. Kalau mau polinomialnya pangkat 1, jadi cukup diambil sampai 2 suku di awal. Kalau mau pangkat 2, ambil sampai 3 suku dari deret Taylor ya. Kalau mau pangkat 3, ambil sampai suku keempat dan seterusnya. Jadi semua fungsi yang kontinu dan diferensiabel di semua titik itu punya deret Taylor-nya ya. Nah, harus titik beratnya apa? Bahwa fungsinya itu harus kontinu di semua titik atau di titik yang dihampiri minimal. Lebih baik lagi jika kontinu di semua titik. Kenapa harus kontinu di semua titik? Agar ketika dievaluasi di titik X sama dengan A, di mana A-nya bisa bebas dimanapun di domainnya, itu dia ada nilainya. Lalu juga harus diferensiabel karena kita membutuhkan semua turunannya. Apalagi kalau kita mau mencari sampai katakan turunan ke 10, turunan ke 100. Berarti kita butuh fungsinya yang dapat diturunkan sampai 100 kali gitu ya. Nah, kalau deret Taylor tadi kita evaluasi di X sama dengan A, kalau deret Maclaurin adalah deret khususnya deret Taylor di mana A-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini deret Taylor atau deret Maclaurin adalah appearance deret pangkat bagi fungsi yang kontinu dan diferensiabel. Contohnya misalkan saya punya 1 min X pangkat min 1 atau 1 per 1 min X gitu ya. 1 min X itu bisa kita tuliskan deret Taylor-nya atau deret Maclaurin-nya ini ya. Deret Maclaurin-nya di 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kalian lihat ini adalah deret geometri dengan suku pertama A dan rasionya X. Artinya S tak ingganya dari deret geometri apa? S tak ingganya adalah A per 1 min R ya. A per 1 min R tentunya dengan ketentuan mutlak X-nya harus kurang dari 1. Maka kita bisa peroleh kalau 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 deret geometri ini S tak ingganya adalah 1 per 1 min X. Nah, oke. Bisa juga sin X. Nah, sin X ini kan fungsinya bukan fungsi polinom, tapi kita bisa dekati fungsi sin X dengan fungsi polinom. Jadi X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Cos X juga sama, bisa kita dekati. Jadi kalian bisa cek sendiri
Atau saya rasa ini sudah diberikan di kalkulus, jadi nggak perlu cek juga nggak apa-apa ya. Nah, jelas ya, di sini kalau sin X itu pangkatnya pangkat ganjil, kalau cos X pangkatnya pangkat genap. Nah, ini sesuai dengan kalau kalian ingat-ingat lagi fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi kalau fungsi genap Ft sama dengan F min T sama dengan Ft, ini genap lah ya, yang ganjil Ft sama dengan min Ft ya. Nah, yang sin X itu adalah fungsi, kira-kira fungsi apa? Kalau pangkatnya pangkat ganjil, nah berarti sin X adalah fungsi ganjil. Cos X adalah fungsi genap, sesuai ketika kalian cari min sin X. Nah, min sin X ini akan sama dengan Fx. Bukan min sin X, dia dulu gini, kebalik. Saya kebalik. Sin min X, nah sin min X itu sama dengan min sin X kan. Nah, ini adalah fungsi ganjil karena F min X sama dengan min Fx. Sedangkan cos X itu cos min X nya adalah cos X. Artinya F min T nya sama dengan Ft gitu ya. Jadi cos T nya X nya adalah fungsi genap. Tampak dari deretnya juga, deretnya untuk cos X pangkatnya pangkat genap, sedangkan sin X pangkatnya pangkat ganjil. Nah, jadi kita punya pendekatan semua fungsi yang kontinu dan diferensiabel berupa polinom, ya, berupa polinomial gitu. Ini biasanya digunakan di numerik, perhitungan numerik, banyak hal sih. Jadi banyak fungsi yang sebetulnya kita tidak bisa memplot secara baik gitu ya. Tidak, banyak fungsi yang banyak program, mungkin banyak bahasa pemrograman yang tidak bisa membaca fungsi sin X itu seperti apa, fungsi cos X itu seperti apa. Nah, kalian bisa dekati perhitungannya dengan menggunakan polinom atau deret Taylor atau deret Maclaurin ini gitu. Nah, sekarang muncul ide baru. Saya ingin mendekati ada suatu, misalkan saya punya suatu fungsi, terus saya punya mendekati fungsi itu dengan fungsi yang periodik, bisa enggak gitu. Nah, ini harus diingat ya bahwa deret Taylor dan Maclaurin tadi butuh apa? Butuh dia fungsi kontinu dan diferensiabel di semua titik. Sedangkan bisa jadi banyak sekali fungsi yang tidak kontinu dan diferensiabel di semua titik ya. Ada fungsi yang hanya kontinu bagian per bagian gitu. Ada beberapa titik diskontinunya, tapi secara umum, secara general dia kontinu. Jadi kita sebutnya dia kontinu bagian per bagian gitu. Tapi dia punya sifat yang lain, yaitu sifatnya dia periodik gitu. Oke, kita lihat dulu. Periodik maksudnya apa? Oke, periodik itu ketika kalau saya punya fungsi Ft, maka terdapat suatu bilangan positif P sehingga Ft plus P sama dengan Ft. Jadi artinya Ft berperiode P. Perhatikan bahwa P ini tidak tunggal ya. Jadi ada P ini tidak tunggal, artinya Ft juga periodik. Kalau P adalah periodenya Ft, maka 2P, 3P dan seterusnya juga periodenya Ft ya. Oke. Jadi NP itu periodenya Ft. Oke, kita masuk ke ortogonalan sinus dan kosinus. Jadi ini akan kita gunakan teorema ini untuk di deret Fourier selanjutnya. Jadi teorema ini bilang apa? Ketika saya integralkan dari min P sampai P untuk cos MT dikali cos NT, maka dia nilainya 0 jika M tidak sama dengan N, dan P jika M sama dengan N. Sin dikali sin P jika M sama dengan N lainnya 0. Sin dikali cos 0. Nah, menarik ya. Jadi sifat yang di atas ini juga berlaku untuk batas integralnya asalkan panjangnya 2pi, tidak harus min pi sampai pi. Misalkan integralkan 0 sampai 2pi, berarti dia juga tetap terbukti karena cos dan sin itu periodenya 2pi ya. Buktinya sederhana, jadi kalian bisa menggunakan identitas trigonometri di mana sin dikali sin kalian jabarkan menjadi cos min cos gitu ya. Coba cari tahu identitas trigonometri, ingat-ingat lagi, sin A plus sin B sama dengan setengah cos apa min cos apa gitu ya. Nah, coba benar nggak yang saya integralkan ini? Oke, jadi bisa dilihat bahwa ketika diperoleh ini, ketika M tidak sama dengan N, maka cos min cosnya nilainya 0. Nah, ini dapat dari mana Bu? Coba kalian
integralkan saja cos sama cos diintegralkan jadi sin ya. Nah, terus fungsi sin berarti fungsi apa? Fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil berarti periodenya min pi sampai pi berarti nilainya 0 ya. Sifat yang lain bisa digunakan dengan cara yang serupa. Kemudian ada yang kita masuk ke deret Fourier. Ini deret Fourier untuk fungsi yang berperiode 2pi seperti cos dan sin. Jadi misalkan ft ya dalam fungsi kontinu bagian demi bagian berperiode 2pi. Deret Fourier dari ft adalah a0 per 2 ditambah an cos nt plus bn sin nt dengan a0-nya seperti integral min pi ft, an-nya seperti min pi ft cos, bn-nya ft sin. Jadi an ini integral ft dikali cos, bn-nya integral ft dikali sin dikali 1 per pi. Dapat dari mana Bu ini Bu? Koefisiennya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Jadi koefisiennya dapat dari mana? Nah, misalkan kita punya ft-nya bentuknya kan tadi ini ya. Misalkan kita punya kan ft-nya memang bentuknya benar seperti itu. Kita mau mencari tahu koefisiennya. A0 dapat kenapa bisa dapat 1 per pi ft, an kenapa bisa ft cos t, kenapa bn ft cos nt gitu ya. Oke, jadi integralkan setiap suku. Jadi kalau saya integralkan ruas kiri, ruas kanan kiri saya integralkan terhadap min pi sampai pi, maka saya peroleh yang baris ini kan ya. Nah, lalu diapakan? Lalu yang di sini, yang ini karena ini tidak mengandung t, bisa saya keluarkan ke depan. Ini juga tidak mengandung t, berarti bisa saya keluarkan ke depan. Ini tidak mengandung t, bisa saya keluarkan ke depan, gitu ya. Terus berarti saya dapat ini harus sama dengan ini dulu. Oke, berarti ketika ini sama dengan ini, kan kita nggak punya cos ya. Cos sinnya kita anggap 0 dulu. Jadi ini harus sama dengan ini, maka akan dapat A0-nya ini, ya. Lalu untuk dapat koefisien AN-nya seperti apa? Untuk mendapatkan koefisiennya AN, kita kalikan persamaan 1 dengan cos dikali cos dikali cos dikali cos, ya. Lalu kalian bisa menerapkan keortogonalan fungsi sin dan cos di sini. Dan di sini di teorema 1 tadi, sehingga kita dapatkan A-nya seperti ft cos nt, bn-nya adalah seperti ft sin nt. Nah, oke, seperti pembuktiannya kita menyajikan pembuktian agar kalian kan mahasiswa matematik jadi lebih memahami pembuktiannya gitu ya. Tapi pada mata kuliah atau pada bersama diferensial ini kita akan lebih banyak menggunakan aplikasinya seperti apa gitu ya. Oke, ini deret Fourier ini sangat banyak aplikasinya. Salah satunya untuk pemrosesan sinyal, karena kebanyakan sinyal itu kan bentuknya tidak kontinu ya, jadi putus-putus gitu, ada titik diskontinunya. Nah, biasanya deret Fourier digunakan untuk mendekati fungsi tersebut. Oke, misalkan saya punya ft-nya bentuknya seperti ini, min 1 untuk min pi sampai 0, 1 untuk 0 sampai pi. Artinya dia tidak kontinu ketika t sama dengan 0, ya. Nah, ini bisa kita dekati dengan deret pangkat, yaitu menggunakan deret Fourier dengan menganggap atau dengan mengasumsikan bahwa deret Fourier-nya berperiode 2pi. Oke, jadi kita tahu A0-nya kan seperti min P seperti dikali integral min P sampai P ft dt. Ft-nya berarti kalian harus pecah dari min P sampai 0, itu nilainya min 1, 0 sampai P nilainya 1. Integralkan dapatnya 0. Begitu juga dengan AN, kalian bisa kerjakan untuk min P sampai P, Ft-nya diganti min 1, 0 sampai P, Ft-nya diganti 1. Begitu juga dengan Bn, sehingga ini ada integralnya min 1 sin nt 0 sampai np, diintegralkan dapat 2 per np, 1 min cos np, sehingga dapat yang bawah. Artinya kalau n-nya saya buat ganjil genap,
saya bisa dapat 0 kalau n-nya genap dan 4 per np jika n-nya ganjil. Jadi kita bisa tulis bahwa deret Fourier bagi ft adalah A0. Nah, fungsinya apa tadi? A0 per 2 ya. A0-nya 0, berarti kita langsung masuk ke AN. AN-nya juga 0, nah, beres, tinggal BN. Berarti 4 per N sin 1 kali T, sepertiga sin 3 kali T, seperlima sin 5 kali T, karena yang ada nilainya ya, hanya untuk N ganjil. Jadi kita oleh ini. Gitu ya. Terus, nah ini saya plot. Saya sudah lampirkan file mapelnya ya untuk bagaimana mendapat ini. Jadi ini oke, saya tunjukkan dulu file mapelnya. Nah ini adalah fungsi min 1 untuk min pi sampai 0 dan nilainya 1 untuk 0 sampai pi. Lalu saya mencari AN dan BN. AN-nya apa? AN-nya adalah seperpi min pi sampai pi ft cos nt, BN-nya seperpi ft sin nt integral dari min pi sampai pi. Nah ini coba saya deretkan untuk n-nya 4, jadi saya ambil sampai suku ke-4, suku ke-10 dan suku ke-40. Ini ya, dapatnya ini ya. Nah, maksudnya apa Bu? Nah ini, coba sebentar. Jadi ini n sama dengan 4, bisa kalian lihat untuk min pi sampai pi. Nah ini cukup bisa mendekati. Jadi fungsinya tadi seperti apa? Fungsinya kan yang ini ya. Jadi dia nilainya, fungsinya kan yang ini. Nah, kalian bisa lihat yang lebih baik untuk mendekati adalah n-nya yang paling tinggi ya. Jadi n40 itu bisa digunakan untuk mendekati fungsi ft gitu ya. Kalau mau lebih detail lagi, lebih persis sama lagi, n-nya ditinggikan gitu. Tapi setidaknya kita jadi punya ide bagaimana untuk mendekati si fungsi diskontinu ini dengan suatu fungsi yang kontinu. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini N4, N10, N40. Nah, ini kalau saya bandingkan ke N4, N10, N40 yang paling bagus adalah yang biru ya. Yang biru itu adalah N-nya 40 gitu. Jadi memang deret Fourier digunakan untuk menghampiri fungsi yang tidak kontinu, tapi atau lebih tepatnya digunakan untuk menghampiri fungsi yang kontinu bagian per bagian dan periodik, gitu ya, punya periode. Oke, misalkan lagi saya punya tentukan deret Fourier bagi fungsi berperiode 2pi dengan ft-nya t 0 untuk t untuk 0 sampai pi dan 0 ketika pi sampai 2pi. Lakukan dengan cara yang sama, berarti ini punya nilai ketika 0 sampai pi kan ya. Berarti untuk 0 sampai 2pi saya membutuhkan 0 sampai 2pi ft sama dengan 0 sampai pi t dt ya, karena untuk t 0 pi sampai 2pi nilainya 0. Begitu juga dengan an, saya bisa peroleh 2 per n kuadrat pi untuk n ganjil, bn-nya saya bisa peroleh ini. Berarti deret Fourier-nya apa? Deret Fourier-nya adalah A0 per 2 ditambah AN sigma ditambah AN dikali cos NT lalu ditambah BN dikali sin NT gitu ya. Nah ini karena 2 tidak mengandung N maka bisa dikeluarkan ke depan sigma. Oke. Ini kalian juga bisa coba-coba plot ya untuk yang ini, kira-kira benar nggak mendekati. Untuk n berapa yang paling bagus? Nah, silahkan dicoba sendiri. Sudah saya lampirkan untuk script mapelnya. Deret Fourier bagi fungsi berperiode 2L. Tadi kan 2pi ya. Sekarang bagaimana kalau periodenya nggak mau dalam pi, maunya dalam L, L-nya bebas gitu ya. Jadi kalau periodenya 2L artinya yang di dalam sini jadi ada L-nya dan P-nya gitu. Kalau yang tadi kan periode 2pi, di sininya N saja, NT ya. Kalau periode 2L berarti harus ada N, P, dan L-nya. Oke, sehingga A0-nya saya bisa peroleh ini, prosnya ini. Jadi L-nya diganti dengan P tadi saya diganti dengan L di sini jadi L. Nah, ini min L sampai L juga.
FT cos NPI. Jadi mengingatnya gampang. Mengingatnya adalah untuk cos AN berarti F-nya dikali cos, cosnya persis sama. Untuk argumennya NPT per L, untuk B-nya FT sin NPT per L, juga argumennya sama, dikalikan dengan 1/L ya. Oke, sebetulnya sebelum membicarakan tentang deret Fourier, kalian pernah pelajari kan ya deret, bagaimana deret itu, deret pangkat itu di kalkulus ya. Nah, kalkulus 1 atau kalkulus 2 saya kurang tahu, tapi seharusnya sudah pernah dipelajari. Nah, sebelum mempelajari deret, sebetulnya kita perlu memastikan bahwa deret itu konvergen gitu. Jadi Fourier pada tahun 1822 itu yang mengajukan deret Fourier ini mengklaim bahwa semua fungsi itu bisa diekspansikan sebagai deret Fourier gitu ya. Dia mengklaim itu. Tapi pada saat itu dia belum bisa membuktikan kekonvergenan dari deret Fourier. Nah, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi deret yang kita bentuk itu bukan deret yang konvergen. Kalau deretnya bukan deret yang konvergen, bisa jadi ketika n-nya makin tinggi malah dia jadi blow up gitu ya, makin tidak mendekati suatu nilai, malah menjauhi suatu nilai gitu, malah menjauh gitu. Kalau sudah blow up, kita tidak bisa menggunakan deret itu sebagai patokan hampiran dari fungsi f(x) ya. Nah, berarti untuk menjamin deretnya konvergen gimana? Terutama di titik diskontinunya ya. Jadi kalau ft adalah fungsi smooth, fungsi yang kontinu gitu ya, kontinu dan diferensiabel bagian demi bagian yang berperiode 2L, maka deret ft akan konvergen ke nilai ft untuk setiap titik di mana f kontinu. Ini sudah berhasil dibuktikan oleh Fourier di tahun berikutnya. Dan nomor 2, nilai di diskontinu berarti nilainya berapa? Nilainya adalah rata-rata dari di kanan dan di kirinya ya. Jadi kalau saya tadi punya min 1 sampai 1 berarti rata-ratanya 0 gitu ya. 1 min 1 dibagi 2 0. Jadi nilai di ft nya sama dengan 0. Nah, artinya dengan kondisi ini nah kita bisa jamin bahwa deret Fourier-nya itu konvergen dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik diskontinu sebagai nilai rata-ratanya dari nilai kiri dan nilai kanan. Oke. Jadi sekarang saya berikan contoh soal mengenai fungsi yang periodenya 2L gitu ya. Kalau sebelumnya 2pi, sekarang periodenya 2L. Nah, kalau periodenya saya tuliskan 2, artinya L-nya 1 ya. Ft-nya T kuadrat untuk T 0 sampai 2. Definisikan Ft sama dengan 2 untuk T bilangan genap. Kenapa? Karena saya butuh limit kiri dan limit kanannya. Nilai di diskontinunya adalah limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Ft kuadrat itu seperti apa? T kuadrat kan begini ya. Nah, lalu kalau saya mau buat dia periode 2pi, ini kan di 2 gitu ya, 0 sampai 2. Dia hanya terdefinisi di 0 sampai 2 itu ya. Sedangkan dia gini, maunya kita mau mendekati fungsi ini. Ini 2, ini 4 ya. Nah, lalu bagaimana di titik diskontinunya? Berarti di Ft sama dengan 2 untuk T bilangan genap. Kenapa? Karena ketika ini kan ini nilainya 4 ya. 4 untuk di titik yang diskontinu yaitu seperti di 2, nilai di limit kirinya 4, limit kanannya 0. Berarti 4 ditambah 0 bagi 2 adalah 2. Kita membutuhkan nilai konvergennya itu ya, untuk memastikan bahwa deret Fourier-nya konvergen. Oke, lalu bisa dihitung biasa. Berarti koefisien deret Fourier-nya adalah 0 sampai min L sampai L, 0 sampai 2 untuk T kuadrat. Ini saya pakai min L atau min. Oke. Ya, kalian bisa pakai juga, enggak harus min L sampai L, yang pasti panjangnya harus L sih ya, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya ya. Jadi 0 sampai 2 T kuadrat dt sama dengan 8/3, 0 sampai 2 T kuadrat cos NPT per L, L nya 1, jadi dapatnya NPT
cos NPT, jadi saya dapat 4 n kuadrat pi kuadrat. Pi kuadrat sinnya min 4 n pi. Jadi bentuknya jadi yang ini ya. Oke. Kalian bisa plot bentuknya seperti apa? Sebentar. Mungkin saya memplot ya. FT-nya T. Ini saya plot untuk yang ini untuk yang T. Untuk yang T kalian bisa lihat bahwa FT ini yang kalau kita ambilnya 0 sampai 2pi, berarti yang paling bagus adalah yang biru. Yang biru ini deret Fourier sinus. Ini yang deret Fourier sinus cosinus ini. Oke, belum. Nah, ini bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Tentukan deret Fourier dengan periode 2pi. Lalu ada juga tentukan deret Fourier untuk periode min L sampai L atau 2L. Periodenya 2L. Bisa dicoba. Tugasnya yang nomor 2 dan nomor 2 ya. Nomor 2 masing-masing. Oke. Nah, lalu bagaimana deret Fourier untuk fungsi ganjil dan fungsi genap? Kan saya sudah bilang tadi ya bahwa sin itu adalah fungsi ganjil, sedangkan fungsi ganjil, sedangkan cos adalah fungsi genap. Jadi mengingat kembali bahwa suatu fungsi dikatakan genap jika f min t sama dengan ft, dan dikatakan ganjil jika f min t sama dengan min ft. Jadi kalau digambarkan, kalau fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y. Misalkan saya punya fungsi genap tadi apa? Genap tadi fungsi cos ya. Fungsi cos kan begini ya. Nah, ini kan simetri terhadap sumbu y, ini simetrinya. Sedangkan kalau fungsi ganjil adalah sin ya. Sin. Nah, ini simetrinya terhadap titik 0,0. 0,0 yang di sini ya. Nah, jadi kalau dari sketsa grafiknya, kalau fungsi genap simetri terhadap sumbu y, kalau fungsi ganjil simetri terhadap titik 0,0. Kalian bisa coba juga untuk fungsi genap, misalkan apalagi ya selain cos, fungsi genap x kuadrat. X kuadrat ini juga fungsi genap. Sedangkan fungsi ganjil ada x pangkat 3. Nah, pangkatnya juga ganjil ya, x pangkat 3. Oke, menariknya apa? Kalau fungsi genap, maka integral min a sampai a-nya adalah 2 kalinya. Jadi kalau saya punya di sini min a ini sampai a, integralnya adalah 2 kalinya. Kan ingat bahwa integral itu kan menghitung luas di bawah kurvanya ya. Berarti kalau min a sampai a ya dikali 2 untuk fungsi genap. Sedangkan kalau fungsi ganjil, nah ini hati-hati, fungsi ganjil min a sampai a-nya yang satunya luasnya negatif ya, karena di bawah kurva, di bawah sumbu x, yang satunya positif kurangi negatif dengan luas yang sama atau besar yang sama, jadi nilainya 0 gitu ya. Kita coba lagi untuk fungsi cos dan sin. Kalau fungsi genap tadi adalah fungsi cos ya, fungsi cos ini. Kalau fungsi ganjil fungsi sin. Nah, ini kalau kalian integralkan dari sini sampai sini, ini ada negatif 2 dan ini positif gitu ya. Nah, artinya ini kan sama ya besarnya ya. Ini sama dengan ini. Berarti kalau dijumlahkan jadi 2 kalinya. Sedangkan kalau fungsi ganjil, yang ini negatif, yang ini positif, dengan luas yang sama dijumlahkan jadinya 0. Ya. Nah, artinya bisa saya rangkum seperti ini. Kita kembalikan ke deret kosinus dan sinus yang berperiode 2L. Maka kalau ft-nya genap, saya peroleh bn-nya 0. Sedangkan kalau ft-nya ganjil, saya peroleh an dan a0-nya 0. Artinya kalau ft ganjil, jadinya tinggal fungsi sin saja. Sedangkan kalau ft-nya fungsi genap, berarti jadi fungsi deret Fourier cos. Jadi saya sebutnya deret Fourier cos dan deret Fourier sin, karena yang muncul hanya suku sin atau suku cos saja. Nah, gitu ya. Apakah semua fungsi bisa dituliskan sebagai fungsi ganjil dan genap? Tidak. Jadi bisa jadi fungsi tidak termasuk ke dalam fungsi ganjil maupun fungsi
genap, yaitu dua-duanya. Kalau nggak ikut dua-duanya, kemungkinan besar deret Fourier-nya muncul sinus dan kosinusnya, gitu ya. Tapi kalau bisa diklasifikasi menjadi fungsi ganjil atau genap, maka dia akan menjadi deret Fourier kosinus atau deret Fourier sinus. Oke. Nah, misalkan saya punya ft-nya T 0 sampai L, saya mau menentukan deret Fourier sinus dan kosinusnya. ft T. Nah, 0-nya ini L, AN-nya bisa dihitung, deret Fourier-nya dapatnya ini, deret Fourier kosinusnya bentuknya ini, dan deret Fourier sinusnya bentuknya ini. Gitu ya. T itu apa sih? T itu fungsi ganjil atau fungsi genap? Berarti pangkat 1, berarti fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil harusnya dia deretnya deret Fourier sin ya. Oke, kita lihat ini plotnya. Ini deret Fourier cos dan ini deret Fourier sin. Nah, ini yang paling bagus yang mana untuk mendekati T-nya 0 sampai 2 ya. 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 0. L-nya saya ambil pi nih. 2 pi nih saya ambilnya. Nah, ini deret cosnya begini, masih mendekati ya. T kan memang garis lurus begini, untuk sinusnya begini. Ya. Nah, ini kalau saya lihatkan di sebelah sini, yang ini yang bisa lihat, ini kalau saya ambil untuk T-nya 0 sampai 2 pi, periodenya di sini, yang paling pas, yang paling sesuai adalah fungsi cos. Tapi ketika saya ambil dari T-nya min 3 sampai min 2 pi sampai 0, maka yang paling sesuai adalah malah fungsi sin ya, yang paling bagus ya. Kalau periodenya saya perluas dari min 2 pi sampai pi, yang paling bagus adalah fungsi sin. Nah, ini yang paling mendekati ini adalah fungsi sin. Gitu ya. Tapi kalau saya potong hanya 0 sampai 2 pi, yang paling bagus fungsi cos. Ya, jadi kondisional ya, tergantung perintahnya mau disuruh mencari apa. Nah, ini latihan soal bisa kalian coba sketsakan. Ini tidak jadi tugas ya, tapi bisa dicoba. Oke, nih kita masuk ke sistem bekas massa. Jadi salah satu guna dari deret Fourier juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, di sini saya berikan persamaan diferensial biasa non homogen gitu ya. Jadi saya punya sistem bekas massa yang begini nih, yang begini. Lalu di sini ada begini. Oh, ini begini. Ada bekasnya dan ini ada massanya gitu ya. Nah, ini bekas massa, massanya 2, konstanta bekasnya 32, maka bisa dibentuk persamaan diferensial biasanya order 2, 2x double aksen plus 32x sama dengan Ft. Dimana Ft-nya adalah gaya luar. Gaya luarnya kita berikan fungsi periodik berperiode 2. Jadi 10 untuk T01 min 10 T1 sampai 2. Tentukan gerakan sistem bekas massanya. Jadi kita mau menentukan Xt-nya jadi kayak gimana gitu. Nah, dari PDP kan sudah jelas bahwa ini linear, jadi kita bisa cari suku homogennya dulu. Jadi solusi dari 2 double x plus 32x sama dengan 0. Kita akan dapatkan yang ini ya. Nah, ini coba dibuka lagi PDB-nya, PDB persamaan diferensial biasanya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan suku solusi parsialnya, solusi khususnya, gitu ya, solusi non homogennya. Oke, kita lihat bahwa Ft itu adalah fungsi ganjil, periodenya 2L yang sama dengan 2 atau L-nya 1. Sehingga deret Fourier-nya kalian bisa gunakan fungsi ganjil, berarti kita pakai sin, berarti dapatnya fungsi deret Fourier dari sin 40 per pi sin npt per n. Sehingga kita misalkan solusi partikulernya juga berbentuk sin npt. Oke. N dikali sin npt, jadi kita substitusikan xpt-nya ke ini, kalian substitusikan ke sini ya, jadi turunkan 2 kali dikalikan 2 ditambah 32 dikali xp sama dengan ft. Jadi 2 xp double aksen ditambah 32 xp sama dengan ft. Nah, ini substitusikan gitu ya xp-nya, sehingga kita peroleh yang ini.
Tujuan kita mau mencari apa? Kita mau mencari BN-nya. Ya. Oke. Oke. Kita mau mencari BN. Nah, ini kita samakan luas kiri dan luas kanan. Kalian jabarkan. Ini jabarkan aja jadi plus berapa sin, berapa dikali sin PT ditambah sin berapa ditambah sin 2 PT dan seterusnya. Jadi dapatnya harus sama dengan yang di sini. Luas kiri sama dengan luas kanan. Koefisiennya kalian samakan, maka akan dapat BN-nya 20 per NP 16 min N kuadrat untuk N ganjil, sehingga solusi partikularnya dapatlah ini. Ya, berarti solusinya adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Nah, gitu ya. Oke, untuk latihan bisa dicoba yang nomor 1 dan nomor 2. Coba saja yang nomor 1 terlebih dulu biar lebih mudah, gitu ya. Nah, ini nggak tahu ya antara saya buat tugas atau enggak, kita lihat saja nanti, karena sepertinya kalau terlalu banyak jadi mungkin saya lewati, tapi tetap kerjakan karena saya juga karena Anda nggak tahu akan saya keluarkan di UAS atau enggak ya. Oke, jadi gitu pertemuan terakhir untuk persamaan kuliah persamaan diferensial parsial secara online ya. Jadi setengah semester saya lakukan secara online, alhamdulillah sudah selesai. Cukup menantang karena harus menyesuaikan dengan semua kondisi, baik kondisi di rumah, kondisi kalian juga menyesuaikan semuanya. Kita berharap agar semester depan semoga kita bisa kuliah seperti biasa, pertemuan di kelas, tidak perlu menggunakan online lagi, karena pasti itu lebih menyenangkan gitu ya, karena bisa bertatap muka. Jadi ada human touch-nya, jadi ada sentuhan apa ya, jadi kita ada interaksi antara pemberi materi, interaksi belajar mengajarnya itu jalan gitu, jadi lebih menyenangkan gitu ya. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini, pandemi ini segera selesai, jadi kita bisa memulai aktivitas semuanya dengan normal kembali, termasuk kuliah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Oke, untuk UASnya kemungkinan akan saya lakukan secara paralel, saya masih belum tahu, saya masih akan mau membuat surveinya dulu. Materinya ya materi setelah UTS ya, mungkin soalnya nggak akan terlalu banyak, 3 atau 4 soal saja cukup. Materinya setelah UTS apalagi ya itu aja. Oke, jadi saya mohon maaf jika ada kekeliruan mungkin selama ini dalam hal penyampaian materi, menjelaskannya mungkin ada beberapa yang lompat-lompat gitu ya, karena mungkin bagi saya itu merasa sesuatu yang biasa, mungkin bagi Anda kenapa bisa seperti itu. Nah, ini juga memang salah satu kendala yang harus kita atasi ketika kita kuliah online gitu ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, telat mengupload materi karena kendala teknis di rumah, dan saya akhiri kuliahnya. Semoga materi yang saya berikan selama setengah semester terakhir bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua gitu ya. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.